Adobe Stock adalah salah satu platform untuk jualan foto favorit para fotografer dan juga microstalker, termasuk gua pribadi. Karena cuannya lumayan gede. Bahkan per downloadnya itu lebih gede daripada minimalnya di Shutterstock. Tapi teman-teman tahu nggak kalau ada beberapa hal yang bisa bikin akun kontributor kalian itu di ban atau di disable. Salah satunya adalah yang disebut bom download. Apa itu? Kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Terutama kalau dilakukan oleh pihak yang tidak kita kenal. Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Jadi teman-teman, bom download adalah situasi di mana ada lonjakan download yang nggak wajar pada akun kalian dalam waktu singkat. Misalnya, biasanya sehari di akun Adobe Stock kalian itu aktivitas downloadnya atau foto terjualnya itu cuma 5, misal 5 sampai 10 foto gitu ya. Tapi tiba-tiba foto yang laku yang di-download sama buyer, sama pembeli itu meningkat sangat drastis dan tidak wajar. Misal ada satu atau beberapa file foto kalian di download berkali-kali, bahkan ratusan, 200 kali dalam hitungan menit atau jam selama 1 hari atau lebih dengan harga yang relatif sama. Nah, bom download ini itu bisa terjadi karena 2 alasan. Pertama, manipulasi oleh kontributor itu sendiri atau mungkin berkelompok atau bersekongkol gitu ya. Ini yang memang seharusnya di-ban sama Adobe Stock karena ini melanggar. Yang kedua, serangan dari pihak yang tidak dikenal. Nah, ini yang menyebalkan sekaligus merugikan kita sebagai pihak yang jadi korban yang kena bom download. Nah, yang bikin repot adalah kalau bom download ini dilakukan oleh orang lain yang kita nggak kenal dengan tujuan tentunya ya merugikan kita. Adobe Stock tetap bakal menganggap itu sebagai manipulasi. Meskipun kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita ini cuma korban. Dan ini yang gua alami beberapa bulan yang lalu karena akun Adobe Stock gua di disable sama Adobe gara-gara bom download. Dan yang lebih menyakitkan lagi itu dilakukan oleh pihak yang ya gua nggak kenal. Sampai sekarang gua tidak bisa memprediksi itu siapa sebenarnya. Dan ternyata ini terjadi bukan cuma ke gua. Di waktu yang kurang lebih berdekatan itu ada beberapa teman kontributor juga di Jogja yang kena. Banyak juga teman-teman di forum di Facebook, ada forum kontributor Adobe Stock kontributor Indonesia. Terus beberapa teman-teman YouTuber Microstock juga yang gua kenal kena juga, padahal akunnya gede-gede banget. Biasanya bom download ini dilakukan oleh orang yang ingin merusak bisa dibilang reputasi kita atau akun kita di Adobe Stock. Ya, misal ada kontributor lain yang mungkin iri gitu ya dengan earning atau juga dengan kesuksesan kita. Atau seseorang yang memang ya sengaja pengen buat kalian di-ban atau dia punya maksud-maksud tertentu yang ya intinya dia mengambil keuntungan dari situ. Dan yang lebih menghebohkan lagi, ini dari obrolan terakhir gua bareng Mas Aksa. Mas Aksa ini salah satu admin forum kontributor Adobe Stock Indonesia di Telegram, bukan yang di Facebook ya. Ternyata fenomena bom download ini ada indikasi money laundering dan juga keterlibatan Adobe Stock itu sendiri. Lah kok bisa? Buat kalian yang mungkin penasaran dengan isu ini, teman-teman nanti coba cek atau tonton video rekaman live TikTok gua full di channel ini bareng Mas Aksa biar lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Sistemnya Adobe Stock itu bakal ngedeteksi pola unduhan yang tidak wajar tadi itu, dan jika hal ini terjadi, akun kalian itu bisa langsung di suspend atau di ban. Ya padahal kita nggak tahu sama sekali. Kita tuh kayak ya korban lah. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba akun kita banyak sekali download dalam satu waktu. Nah, kalau kalian merasa terkena bom download, jadi korban bom download yang dilakukan oleh pihak yang kita tidak kenal, ini menurut gue beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Pertama,
kalian hubungi tim supportnya Adobe Stock segera. Kalian kirim pesan ke mereka, kalian masuk aja ke akun kontributornya, akun kontributor kalian, terus kalian klik link atau menu yang di atas itu Learn and Support. Terus kalian scroll ke bagian bawah sampai ketemu Kontak Us dan kalian klik Start Now. Terus pilih kategori account, terus subkategorinya kalian pilih Others. Terus di kolom message ini kalian isi dengan pesannya. Kalian jelasin bahwa ada aktivitas mencurigakan tidak wajar di akun kalian, ada lonjakan download yang tiba-tiba banyak gitu ya, dan kalian minta ke pihak Adobe Stock untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Ini kalian tulis, kalian susun kalimatnya dalam bahasa Inggris, dan terakhir kalian klik tombol submit. Nah, di beberapa forum ada yang sebenarnya tidak merekomendasikan langkah ini, tapi menurut gue pribadi ini perlu dilakukan untuk membuktikan kalau memang kita ini bukan pelakunya. Karena kalau secara logika, kalau kita pelakunya dengan tujuan tentu saja untuk mencari keuntungan, pasti kan nggak mungkin kita laporin di awal-awal kejadian bom download. Kemudian yang kedua, pantau aktivitas akun kalian tuh secara rutin. Kalian cek laporan unduhan secara berkala di dashboard akun kontributor Adobe Stock kalian. Kalau ada pola unduhan yang aneh lagi, segera ambil tindakan. Terus yang ketiga, kalian tetap tenang, jangan gerusa-gerusu, jangan terlalu panik, jangan ambil langkah-langkah yang gegabah, jangan coba-coba ngapus file fotonya atau juga desain dan seterusnya, atau memanipulasi data karena ini bisa memperburuk situasinya. Termasuk teman-teman jangan buru-buru buat payout earningnya. Jadi earningnya jangan dicairkan dulu. Kalian biarin aja tim Adobe Stock buat nyelesain investigasinya dulu. Yang penting kalian proaktif dan tunjukkan bahwa kalian tuh nggak bersalah. Pesan yang tadi itu kalian bisa sekali, kemudian kalau misalnya besok ada lagi, kalian kirim pesan lagi tuh nggak apa-apa. Nah, kalau setelah kalian melakukan 3 langkah tersebut, akun Adobe Stock kalian itu tetap di ban, kalian jangan panik dan juga lakukan langkah-langkah selanjutnya. Ini pengalaman gue pribadi. Kalian masuk lagi ke akun kontributor kalian, terus kalian klik link Kontak Us, terus pilih kategori akun, subkategorinya Others lagi, terus kalian isi kolom message-nya dengan pesan yang intinya kalian itu tidak bersalah atas aktivitas bom download yang terjadi, dan kalian kasih tahu bahwa kalian sudah melaporkan aktivitas yang tidak wajar tersebut melalui kontak servis mereka beberapa hari yang lalu yang tadi itu untuk membuktikan kalau kita ya tidak bersalah. Dan terakhir, minta juga mereka untuk mengaktifkan kembali akun kontributor kalian. Kurang lebih isi pesannya tuh kayak gitu, tinggal nanti kalian rangkai menjadi kalimat yang benar dan dalam bahasa Inggris. Pengalaman gua pas akunnya di disable beberapa bulan yang lalu, terus aktif lagi, earningnya akan disesuaikan. Jadi di adjust lagi. Earning hasil bom download kan lumayan. Waktu gua tuh 400 sekian dolar, itu bakal di minus, dihapus sama mereka. Dan earning yang memang dari transaksi normal itu akan tetap ada di akunnya dan itu bisa dicairkan ke akun PayPal. Sepengalaman gue begitu, tetap bisa kita cairkan. Setelah kita mengirimkan pesan via kontak center ke mereka, Adobe Stock akan mengirimkan email yang isinya kurang lebih pemberitahuan bahwa akun kita di-disable karena melanggar aturan di Adobe Stock, dan mereka juga akan memberikan opsi untuk melakukan banding. Kalian klik aja link yang ini, terus isi nama lengkap dan juga alamat email yang kalian gunakan pada akun Adobe Stock-nya. Terus pilih yang My Account Was Deactive. Terus ini isi tanggal akun kalian saat di-disable. Terus ini pilih yang Adobe Stock. Terus di kolom ini isi dengan pesan teks keberatan kalian atas penonaktifan akunnya karena masalah bom download, dan sampaikan juga bahwa kalian sudah melaporkan dan juga meminta investigasi di awal ketika bom download itu terjadi. Nah, ini salah satu alasan kenapa menurut gua tetap perlu lapor ketika kita kena bom download. Kurang lebih pesannya kayak gitu, tinggal kalian nanti modifikasi atau juga sesuaikan aja ya, dan wajib pakai bahasa Inggris. Terus ini I'm not a robot-nya di checklist aja, dan terakhir klik tombol submit. Nah, untuk proses banding ini sepengalaman gua itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai juga 3 pekan. Jadi kalian sabar-sabar aja dan nggak perlu ngapa-ngapain lagi.
Nah, biar akun kalian tetap aman, ini beberapa langkah preventif menurut gue yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, kalian jaga privacy portofolio akun kontributor kalian. Hindari mulai dari sekarang membagikan detail portofolio terlalu sering. Di komunitas online misalnya kalian suka sharing earning, foto-foto yang laku gitu ya. Karena ini kejadian di gua. Kadang di grup yang bisa dibilang grupnya nggak kredibel kali ya, atau ya grup random gitu ya di sosmed. Kalau grup-grup kelas mungkin masih aman karena terbatas, tapi kalau udah besar banget itu menurut gue sih dihindari juga. Yang kedua, gunakan email yang aman. Pastikan email yang kalian punya itu yang terkait dengan si akun Adobe Stock-nya itu bebas dari spam atau juga peretasan. Yang ketiga, kalian laporin aktivitas yang mencurigakan kalau ada tanda-tanda entah persaingan tidak sehat dari kontributor lain. Jangan ragu buat lapor ke Adobe Stock. Nah, balik lagi ya tadi ya. Ada beberapa kontributor yang bilang kalau lapor ke Adobe Stock ini nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi menurut gue tetap perlu dilakukan. Ini semua penting dan harus dilakukan buat ngejaga akun kita itu tetap aman dari ancaman pihak luar yang ya iseng lah ya, atau mereka cari keuntungan. Kalau teman-teman punya trik lain mungkin kalian coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu ternyata trik kalian tuh lebih ampuh dan bisa kita praktekkan. Nah, selain bom download, ini sebenarnya ada beberapa hal lain yang sering jadi penyebab akun kita itu bakal di-ban, di-suspend sama Adobe Stock. Pertama, tentu saja re-upload atau juga duplikasi konten. Mengupload ulang file foto atau juga desain yang sama berkali-kali itu termasuk pelanggaran karena bakal dianggap spam. Hal ini juga bisa membuat sistemnya Adobe Stock itu bakal ngedeteksi akun kita itu tidak jujur, ngelanggar. Makanya menurut gue pengarsifan file foto itu penting banget. Teman-teman harus mulai memisahkan mana foto yang sudah diupload ke Adobe Stock dan mana yang belum diupload, belum submit. Ini juga berlaku di platform yang lain. Jadi bukan cuma Adobe Stock. Termasuk pelanggaran ini termasuk nyolong karya foto orang lain baik di platform Microsoft lain ke Adobe Stock, di website gratisan atau juga di Google pada umumnya gitu ya. Itu juga bakal bikin akun Adobe Stock kalian di disable. Terus kedua, metadata yang tidak relevan atau nyepam. Memasukkan keyword yang tidak sesuai, tidak relevan dengan foto yang mau kita submit dengan tujuan untuk menarik pembeli gitu ya. Ketika mereka mencari kan salah satunya lewat keyword, itu tidak hanya merusak kualitas platform Adobe Stock karena jadi nggak relevan antara yang dicari dan yang muncul, tapi juga bisa berujung pada disable akun Adobe Stock kalian. Sebenarnya kasus ini memang yang nyepam keyword ini agak jarang sampai di disable, tapi ini setahu gue ini jadi salah satu aturan dari Adobe Stock yang teman-teman atau juga kita sebagai kontributor harus patuhi. Kemudian yang ketiga, upload konten AI tanpa label yang jelas. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bahwa kita bisa jualan foto AI di Adobe Stock. Nah, Adobe Stock itu mengharuskan semua konten AI itu harus ditandai atau dilabeli dengan generatif AI. Nanti kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang jual foto AI di Adobe Stock. Nah, kalau misalnya kalian lupa atau tidak dilabeli, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran serius dan ya bakal di ban, di disable akun kalian. Oke, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya apa itu bom download, kenapa kita bisa kena bom download, apa yang harus kita lakukan kalau bom download itu menimpa kita. Ingat, teman-teman juga harus jaga kualitas aset digitalnya, terus patuhi juga aturan dari Adobe Stock agar portofolio akun kita itu tetap aman dan bisa tetap jualan foto dan dapat earning, dapat dolar tiap bulan. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan soal bom download di Adobe Stock atau yang umum, kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti teman-teman dapat info baru tentang jualan foto di internet. Sampai ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan, dan terima kasih sudah nonton.